Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, NIM 2018-01-015, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Kampus Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik, di mana yang pertama itu adalah pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada halayak umum. Dalam praktiknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk umum untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Intinya, penyediaan pelayanan publik adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan, baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Selanjutnya, menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan haruslah meliputi yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan, haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada. Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan, yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis baik dalam hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Yang kelima, sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin, dan lain-lain, serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan. Selanjutnya, dasar hukum pelayanan publik. Dasar hukum terkait pelayanan publik bagi pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Untuk itu, masyarakat berhak menerima pelayanan publik terkait kebutuhannya, baik untuk hal yang bersifat administratif atau kebutuhan lain. Sedangkan pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut berkewajiban memberikan pelayanan publik sesuai prosedurnya. Selanjutnya, jenis pelayanan publik. Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Keputusan Menpan Nomor 63/Menpan 7/2000 tahun 2003. Kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain, yaitu yang pertama, pelayanan barang. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
atau badan usaha milik negara atau BUMN. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang kedua, pelayanan administratif. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Pelayanan pemerintahan yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan kartu keluarga atau KTP, IMB, pajak daerah, retribusi daerah, dan imigrasi. Yang ketiga, pelayanan pembangunan. Pelayanan pembangunan merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktivitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pelayanan utilitas. Pelayanan utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi. Yang kelima, pelayanan kebutuhan pokok. Pelayanan kebutuhan pokok merupakan pelayanan yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah. Yang keenam yaitu pelayanan kemasyarakatan. Pelayanan kemasyarakatan merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya. Yang terakhir yaitu tujuan pelayanan publik, yaitu tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Lebih rincinya yaitu yang pertama, menentukan pelayanan yang disediakan apa saja macamnya. Yang kedua, memperlakukan penggunaan layanan sebagai customer. Yang ketiga, berusaha memuaskan pengguna layanan sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat itu mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas. Yang kelima, menyediakan cara-cara bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.